Pernyataan sikap Ansor Banser dan warga NU Desa Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan adanya kegiatan pengajian atau apapun yang di dalamnya mengundang Habib di desa kami, maka kami dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Berdasarkan fakta-fakta yang ada terkait dengan para habaib di Indonesia, baik dari sisi nasab, perilaku, pembelokan sejarah bangsa, termasuk sejarah NU dan Jatman, makam-makam palsu, silsilah palsu, dan lain sebagainya, maka dengan ini kami sudah membulatkan tekad bahwa para habib bukanlah keturunan Nabi SAW yang tidak layak dicontoh dan diikuti lagi. 2. Kami sudah menyatakan sikap mendukung sepenuhnya penelitian nasab habaib yang dilakukan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani yang didukung oleh para pakar sejarah dan yang lainnya. 3. Kami juga menyatakan sikap tidak akan lagi menghadiri acara-acara di mana di dalamnya ada kehadiran para habib. 4. Kami Ansor Banser Tambak Sari Kidul berlepas diri dari setiap kegiatan agama yang di dalamnya ada oknum habib. 5. Kepada warga NU di Desa Tambak Sari Kidul, dimohon untuk tidak lagi mengundang habib, baik sebagai penceramah maupun acara sholawatan. Demikian pernyataan sikap kami buat dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambak Sari Kidul, Sabtu 5 Oktober 2024. Kami yang menyatakan sikap warga NU, Ansor dan Banser Tambak Sari Kidul. Siapa kita? Pancasila, Nusantara, NKRI, Ansor Banser. Ini adalah gerakan akar rumput, terutama di tengah-tengah masyarakat Nahdiyin. Mengapa saya katakan di tengah-tengah masyarakat Nahdiyin? Karena problematika kemapanan pemahaman Mbak Alwi sebagai cucu Nabi itu di NU. Sejak awal Muhammadiyah tidak meyakini, Al-Irsyad Persis juga tidak meyakini, ini problematika NU. Problematika ini kemudian memuncak dan menjadi sebuah fenomena yang sungguh luar biasa, menandai satu abadnya Nahdlatul Ulama. Dan unik sekali, gerakan ini tidak dimulai dari PBNU, bahkan tidak dimulai dari PWNU se-Indonesia, tapi justru gerakan ini dimulai dari ranting-ranting NU, MWC NU, paling tinggi PC NU. Karena mengapa? Ya kita-kitalah yang hidup di tengah-tengah masyarakat, yang ada di lapangan. Kalau yang di atas itu kan punya urusan sendiri, kita yang di lapangan menyaksikan arogansi, orang yang kemudian merasa lebih istimewa daripada orang yang lainnya. Belum lagi pendawiran, pemalakan, dan lain sebagainya. Kita yang merasakan itu semua. Dan kita ini memang sudah kafah, katakanlah, sebuah kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di NU kita diajari mencintai Rasulullah dan mencintai ahli baitihi, keluarga Rasulullah. Karena mencintai ahlul bait itu wajib, mencintai dzurriyyat Nabi itu wajib, maka khitabnya yang dicintai harus asli, tidak boleh palsu. Itulah mengapa kemudian kita berkeyakinan membuktikan siapapun yang mengaku sebagai cucu Nabi itu hukumnya wajib. Bahkan ke depannya, siapapun yang mengaku sebagai cucu Nabi Allah Muhammad SAW, dia wajib tes DNA. Agar mengapa? Agar kita nggak salah mencintai, agar kita benar dalam mencintai. Saya berharap Majelis Ulama Indonesia segera memfatwakan bahwasanya pengakuan diri sebagai cucu Rasulullah di depan umum itu wajib mengkonfirmasi bukti. Kalau tidak, ini termasuk pasal penodaan agama. Karena mengapa? Telah menodai nama suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, saya berharap Majelis Ulama Indonesia didukung oleh Nahdlatul Ulama, didukung oleh Muhammadiyah dan organisasi-organisasi Islam yang lainnya membuat fatwa, memutuskan fatwa, siapapun yang mengaku sebagai cucu Nabi di depan publik, dia punya kewajiban untuk mengkonfirmasi buktinya. Karena ini akan membawa dampak tuntutan untuk mencintai dzurriyyat Nabi,
bahkan dampak-dampak sosial yang lain yang muncul dari penyimpangan perilaku orang-orang yang telah mengaku sebagai cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cuma ingin berpikir kita sederhana saja. Kita ini bangsa Indonesia yang mayoritas muslim. Kita ini kan ngaku umatnya Nabi. Masa sih nurani kita terima ada orang yang mengaku-ngaku cucu Nabi kita padahal bukan? Apalagi menggunakan pengakuan tersebut sebagai alat eksploitasi. Nggak bisa ini nggak bisa dibiarkan. Jadi sekali lagi para ulama mesti mengamalkan apa yang difatwakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang bagi likulli ahadin ayyakuna lahu ghiratun fi hadzal nasabi syarif wa dabatahu hatta la yantasiba ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Kewajiban kita meneliti, memeriksa. Jangan dibiarkan bergulir begitu saja sebuah pengakuan yang ujung-ujungnya memunculkan berbagai macam penyimpangan. Dan terlebih lagi saya kembali ke pernyataan di awal, saya sepakat bahwasanya indoktrinasi klan Ba'alwi sebagai cucu Nabi adalah keyakinan yang sudah mapan di Nahdlatul Ulama. Karena ini menjadi sebuah keyakinan yang mapan, maka sudah selayaknya mesti ada mujaddid di 100 tahun Nahdlatul Ulama. Sudah 100 tahun berdasarkan kalender Qamariyah kita ber-NU sejak didirikan oleh Romo Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Maka karena NU merupakan organisasi kelanjutan para wali. NU adalah organisasi keramat yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tanda kalau NU itu organisasi yang dirahmati. Organisasi penuh karomah, jam'iyah yang betul-betul diridhoi oleh Allah sesuai dengan janji Allah. Allah akan memberikan mujaddid yang akan mendobrak kemapanan establisme pemahaman yang menyimpang. Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin may yujaddidu laha dinaha. Sambut para mujaddid, jaga kemuliaan nasab suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NKRI harga mati, Pancasila jaya. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfarju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.